Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini edisi pulang kampung, jadi aku mau share kegiatan tradisi magang di Aceh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ikutin terus ya. Karena kemarin sibuk banget, plus mager juga, baru sempat edit video dan uploadnya sekarang. Walaupun udah lewat momennya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya teman-teman bisa tahu bagaimana tradisi megang di kampung kami. Jadi teman-teman, tradisi megang atau biasa kami sebut mamegang adalah warisan turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut bulan suci Ramadan dan juga menyambut Idul Fitri serta Idul Adha. Mamegang dilakukan 3 kali dalam setahun sebagai bagian dari perayaan agama dan budaya. Tradisi megang bukan hanya tentang pemotongan hewan, tetapi juga tentang silaturahmi, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari masa lalu. Nah, begitulah kira-kira makna dari perayaan megang di Aceh. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Ada perayaan juga? Oke, lanjut kita bikin mie goreng juga. Ini salah satu menu wajib pas megang. Jadi mie-nya kita pakai daging, bisa juga pakai seafood atau jamur dan lain-lain pokoknya ya. Jadi ini mie goreng khas Aceh dengan bumbunya yang berempah ya teman-teman. Nah, setelah ini kita mau ke Kampung Paksu. Jadi jaraknya dari rumah aku kurang lebih 30 menit perjalanan. Kita mau anterin barang adik ipar aku yang kemarin pindahan kos karena udah tamat kuliahnya, jadi sekarang dia pulang kampung. Karena ini hari megang, jadi di jalanan lumayan rame ya teman-teman. Nah, ini udah hampir sampai. Daerah sini memang banyak banget hamparan sawah di sepanjang jalan kiri dan kanan. Kalau aku memang paling suka pulang ke sini karena suasana pedesaannya masih kerasa banget, walaupun lumayan dekat dengan jalan raya. Di sekeliling kampung ini juga sawah semua ya teman-teman, jadi pemandangannya sangat indah dan adem, apalagi pas musim tanam padi seperti ini. Terus orang di sini juga suka berkebun semua di lahan-lahan samping rumahnya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah sampai di rumah. Nanti aku mau kasih lihat ke kalian ada apa aja di rumah sini. Jadi ikutin terus ya. Nah, ini kita parkir dulu mobilnya biar mudah angkat barang-barang di mobil. Oke, mari kita turun. Jadi teman-teman di sini ada aviary mini di samping rumah. Anak-anak senang banget kalau pulang ke sini bisa lihat-lihat burung, ada ikan juga di kolam. Pokoknya pada betah banget main di sini. Pohon jambu ini waktu lebaran tahun lalu kita kesini masih kecil belum berbuah, sekarang udah sebesar ini dan banyak banget buahnya. Saking lama nggak pulang ke sini ya teman-teman. Terus di sini ada bunga anggrek juga yang lagi mekar. Nggak tahu nih nama anggreknya apa. Kalian tahu nggak sih ini jenis anggrek apa? Sebenarnya aku juga suka bunga-bunga kayak gini, tapi karena halaman di rumah terbatas, jadi kita tanam sayuran aja. Kalau lihat bunga-bunga lagi mekar gini, jadi pengen tanam juga sih sebenarnya. Cuman masih dipikirin dulu mau ditaruh di mana. Nah, ini area samping rumah sebelah ada kebun punya orang, kayaknya mau ditanamin timun, baru siap dibersihkan. Terus di sini ada sisa-sisa tanaman hias. Dulu banyak banget bunga di sini waktu lagi musim bunga, sama seperti di rumah aku dulu. Giliran udah nggak musim lagi, udah pada nggak keurus. Nah, di sini juga ada mawar satu pot besar. Ini ditanamin banyak macam-macamnya, jadi warna-warni gitu. Ada putih, merah. Ini juga salah satu bunga yang paling aku suka. Oke, teman-teman, lanjut kita lihat di sini ada Kamboja mawar karena bentuknya yang kayak mawar, jadi namanya Kamboja mawar. Di rumah aku juga ada satu pot yang warna merah. Nah, kalau di bawah ini dulunya bekas kolam, tapi karena udah retak nggak dipakai lagi. Terus di sini ada beberapa macam lagi warna bunga Kamboja seperti ini, warna merah, marun ya teman-teman. Bunga Kamboja ini lumayan mudah dirawat, jadi kita nggak perlu ribet ngerawatnya seperti kita merawat tanaman keladi. Makanya aku suka tanam bunga Kamboja ini. Cukup ditaruh aja di tempat yang kena matahari, terus disiramnya juga jangan sering-sering. Lanjut kita lihat ke sebelah sini ada ikan kecil-kecil di kolam. Ini namanya ikan apa ya teman-teman? Kalau nggak salah ikan gobi deh.
Bagian ini masih bagus, nggak ada yang retak, jadi diisi ikan di bagian ini aja. Sebenarnya ini ikan di akuarium, terus dipindahin ke sini karena di akuariumnya diisi anakan ikan ini, biar nggak pada dimakan sama ikan besar. Dulunya di kolam ini diisi sama ikan gurami sama ikan patin. Pokoknya sampai besar-besar kali ikannya di kolam ini. Jadi sekarang udah nggak diperbaiki lagi, jadi diisi ikan kecil aja. Sebelum kita lihat aviari, lihat di sudut ini ada pohon mangga, ada pohon naga juga, dan ini pohon durian ya teman-teman. Kayaknya ini mau dibikin bonsai. Nah, sekarang ayo kita lihat aviarinya. Ada burung apa aja sih? Penasaran? Yuk langsung aja kita lihat. Nah, di dalam sini ada banyak jenis burung, ada yang kecil, ada yang besar juga. Tapi karena ini kita nggak masuk ke dalam, jadi kita lihat dari luar aja. Tapi pada kemana ya burung-burungnya, cuma nampak beberapa aja, biasanya banyak banget tuh kalau lagi dikasih makan. Karena kita malas masuk, nanti anak-anak pada minta ikut, jadi kita lihat di sini aja ya teman-teman. Lain kali aku videoin lagi burung-burung ini lebih dekat. Nah, itu dia ada satu yang warna biru, ada yang tahu nggak itu burung apa? Karena burungnya pada sembunyi, jadi kita lihat-lihat ke depan sini. Jadi di kampung ini penduduknya lumayan sedikit, beda sama di kampung aku penduduknya rame banget. Di sini rumahnya kurang lebih 50-an kalau nggak salah, jadi masyarakatnya pada akrab semua. Nah, sekarang ini lagi kompak banget bikin kebun di lahan samping rumah masing-masing. Oke teman-teman, kita mau tangkap dulu beberapa ekor ikan karena anak-anak sibuk banget minta dibawa ini ikan ini. Setelah ini aku mau ngajakin kalian keliling kampung, jadi jangan kemana-mana ya. Ini kita tangkap aja beberapa karena di rumah juga ada akuarium bekas dulu, nanti kita bisa taruh di situ. Nah, ini sementara kita masukin ke botol aqua dulu ya teman-teman. Nah, karena kampung ini rumahnya nggak terlalu banyak, jadilah lahan kosong seperti ini cukup luas dan digunakan untuk berkebun. Ini kita menuju ke sawah mau lihat tanaman padi. Tadi itu kita masuk lorong sebelah jalan depan rumah, jadi sawahnya cukup dekat ya teman-teman. Karena kampung ini memang dikelilingi sawah, jadi posisinya di tengah-tengah sawah gitu ya. Nah, sepanjang jalan ini kebun melinjo semua, sebagian udah mulai dibersihkan untuk dibikin kebun cabai. Karena kita perginya sore hari, jadi udah mulai agak gelap, apalagi banyak pohon melinjo yang super padat di sini. Nah, ini dia sawahnya kita, udah mulai menguning juga padinya. Ini nggak lama lagi bakal dipanen ya, insya Allah. Jadi setiap pulang kampung kita pasti kesini buat lihat-lihat tanaman padi. Nah, di kampung ini rata-rata semua punya sawah, biasanya setahun maksimal 3 kali panen, tergantung kondisi, minimal 2 kali. Di tempat kalian berapa kali panen dalam setahun, teman-teman? Sejauh yang nampak kita lihat sawah semua di sini ya. Kalau lagi musim tanam padi memang bagus banget pemandangan di sawah. Jadi aku paling suka main ke sawah kayak gini walaupun cuma sebentar tapi terasa banget refreshingnya. Oke teman-teman, ini kita mau putar balik, kita mau jalan-jalan ke jembatan penghubung ke kampung sebelah karena ini juga udah sore ya. Biasanya anak-anak suka banget mandi di sungai, tapi karena ini airnya kotor, nggak jadi deh mandinya. Lagi pula ini juga udah sore, jadi lain kali aja. Karena kita mau pulang, jadi kita putar balik aja di sini. Oh ya teman-teman, di ujung sungai sana tuh ada bendungannya juga. Biasanya kalau hujan lebat, sungai ini cepet banget penuhnya. Tapi nggak sampai 2 hari udah surut lagi air seperti ini. Di kampung aku juga ada sungai, tapi nggak sebesar sungai ini. Sebelum kita pulang ke rumah, kita belok dulu ke sini ya teman-teman, mau lihat orang-orang berkebun di sini. Nah, sawah yang sebelah sini rupanya udah duluan panen. Di sawah kami masih agak lama panennya. Kenapa bisa gitu ya teman-teman? Bisa jadi waktu tanamnya nggak berbarengan kali ya. Terus di ujung sini juga ada yang belum panen. Mungkin duluan orang yang di sebelah sana.
Oke teman-teman, ayo kita balik karena udah habis juga kita keliling. Jadi abis ini mau langsung pulang biar nggak maghrib di jalan. Nah ini kebun punya orang, posisinya pas banget di depan rumah seberang jalan. Ada banyak tanaman di sini, bisa kalian lihat teman-teman. Ada bawang dan macem-macem. Oke, ini kita mau jalan dulu, mau pulang karena aku mengantuk banget. Jadi pasti jalannya nggak aku bikin video lagi. Ini jalan yang kita lewatin tadi masih jalan kampung, nanti baru keluar jalan raya, tapi bukan jalan lintas provinsi. Jadi ini keluar dari kampung ketemu jalan antar kecamatan. Kalau di sini pasarnya agak jauh ya teman-teman, beda kalau dari rumah aku dekat banget dengan pasar. Nah, ini jalan rayanya menuju jalan lintas provinsi. Sepanjang jalan ini juga sawah semua. Gimana dengan daerah kalian? Masih banyak sawah juga? Oke, ini aku sambung videonya pas udah sampai ke rumah aku. Jadi ini penampakan rumahku dari depan. Sampai rumah udah azan maghrib ternyata. Langsung aja kita putar dulu mobilnya untuk kita parkir mundur ke bawah rumah. Karena biar mudah untuk masukin barang. Setiap pulang kampung barang bawaannya banyak banget teman-teman, kayak orang pindah rumah. Belum lagi tambahan barang pas kita mau balik. Nah teman-teman jangan pada salfok ya sama rumah tua aku. Ini memang rumah udah lama banget, udah hampir setengah abad. Kebetulan abang aku baru pulang juga, jadi ada yang tutupin pagar. Dan pagar di depan rumah aku ini baru siap sebagian aja, lainnya masih belum ada pagar, cuman ada pagar kawat gitu. Jadi lucu banget enggak sih? Di rumah aku juga banyak tanaman loh teman-teman, ada apa aja, pokoknya ikutin terus ya. Nanti aku bakal spill ada tanaman apa aja. Nah, pagarnya sampai bawah pohon mengkudu ini aja teman-teman, ujung sana masih belum dibuat lagi. Karena ini udah maghrib, videonya aku lanjut besok ya. Nah, ini siangnya pas aku keluar dari pintu dapur, kaget banget dong ada monyet di atas tempat duduk ini. Di mulutnya ada tempurung kelapa, kayaknya dia ambil di sini bekas parut kelapa kemarin. Tapi pas aku ambil HP buat videoin, monyetnya udah lari naik ke bukit sampai pisangnya juga dibawa lari. Dulu nggak ada monyet di atas bukit sini, baru sekarang aja pada datang, kayaknya dari bukit sebelah. Selain monyet, lutung juga ada teman-teman. Kalau monyet dia warnanya agak coklat, tapi kalau lutung itu warnanya hitam keabu-abuan, terus ekornya panjang. Di rumah aku juga ada bunga nih teman-teman, punya mama aku tanam, tapi banyakan tanaman keladi. Kalau aku sih kurang suka keladi karena nggak ada bunganya, terus perawatan lumayan rumit ya. Ini penampakan dari bawah rumah aku. Terus hari ini juga terik banget mataharinya, bikin males kemana-mana, tapi bagus sih pisang ini jadi cepet kering. Kalian suka pisang saleng nggak teman-teman? Ada pisang kematangan bisa banget dibikin kayak gini biar nggak mubazir. Terus di sini ada bunga jarum karena bentuknya kayak jarum gitu. Kalau di tempat kalian apa nama bunga ini? Ada juga yang nyebutnya bunga asoka. Jadi bunga ini banyak jenisnya. Ada bunga yang besar, daunnya besar, terus ada yang kecil juga. Nah, ini kebun sayur di samping rumah punya nenek aku yang tanemin. Terus ada terung juga yang kami bawa pulang kemarin. Udah berbuah jadi ditanami langsung ke tanah biar tumbuh besar pohonnya. Di sini ada pohon mangga, jambu, ada daun ubi juga, alpukat, ada kelapa, terus kangkung, bayam, kacang panjang, pokoknya banyak banget di sini tanaman campur aduk ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita naik ke atas rumah. Maaf nih teman-teman agak berantakan di sini ya. Jadi sebelah tangga ini langsung atas bukit, pokoknya rumah aku dikelilingi sama bukit. Tapi di belakang rumah aku masih ada rumah lagi, ada 3 buah rumah. Nah, kalau kampungnya Pasu dikelilingi sama sawah, rumah sini dikelilingi bukit, lucu banget ya kan. Ini di belakang toko jahit kita dulu, karena sekarang udah nggak menjahit lagi, jadi kita tutup aja. Nah, di sini juga ada serai, punya nenek aku tanemin. Di depan sini langsung ke jalan raya, tapi enggak enaknya di depan jalan terlalu bising, terus banyak debu dan polusi. Paling enak kalau pulang ke kampung Paksu, kayak tenang banget di sana, nggak serame ini di jalan. Ini nenek aku lagi ambil kuas mau aku tanamin di rumah soalnya belum ada.
Jadi ini yang diambil sama nenek aku tadi ada lengkuas sama pisang untuk dibikin keripik. Padahal kemarin ada satu tandang lagi yang udah tua, tapi udah diambil sama monyet yang kemarin itu datang. Lanjut kita naik ke atas, tadi nggak jadi naik. Nah ini rumahnya udah lama banget ya teman-teman, udah hampir setengah abad, tapi masih kokoh, jadi nggak dibongkar walaupun di belakang udah ada rumah baru. Nah, ini penampakan dari atas sini banyak banget anginnya. Enak buat nongkrong siang-siang kayak gini. Di atas bukit samping rumah ini cuma ditanamin pohon pisang karena bukit ini bebatuan jadi nggak bisa ditanamin macam-macam sayuran. Kalau kita lihat dari atas ke bawah lumayan tinggi ya teman-teman, tapi nggak terlalu tinggi sebenarnya. Kurang lebih ada 2,5 meter kalau nggak salah ya. Nah, pas di bawah sini ditanamin lidah buaya, udah sebanyak itu tumbuhnya, nggak tahu mau dipakai buat. Besoknya kita mau balik ke Banda Aceh, jadi ini pas di Selawa jumpa monyet di pinggir jalan. Kita berhenti sebentar karena anak-anak suka lihat monyet. Yang ini beda sama monyet yang di dekat rumah aku. Ini nggak tahu jenis monyet apa. Terus di depan juga ada mobil yang berhenti. Memang kalau kita ke Banda Aceh selalu ada monyet di sini, tapi kadang-kadang mereka nggak keluar juga sih. Kalau lagi keluar seperti ini itu banyak banget sekumpulan monyet tungguin kita kasih makan. Nah ini paling besar monyetnya di antara yang lain ya teman-teman. Biasa kita beli pisang untuk dikasih ke monyet. Hari ini nggak berhenti di tempat jual pisang jadi nggak bawa makanan monyet. Yang ada kue brownies kita kasih sedikit aja. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku kali ini, edisi pulang kampung. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk kegiatan aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.